Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan kembali lagi untuk berbagi sedikit pengalaman yang tentunya masih dalam dunia jamur tiram. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bahan-bahan dan peralatan yang kita butuhkan untuk membuat backlog jamur tiram. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Untuk yang pertama kita harus menyiapkan bahan utama untuk membuat backlog jamur tiram tersebut. Bahan utama untuk membuat backlog yaitu serbuk kayu atau serbuk gergaji, kemudian pekatul, tepung jagung, dan kapur. Setelah kita siapkan semua bahan-bahan tersebut, kemudian kita harus mempunyai tempat terlebih dahulu, baik untuk tempat penyampuran, tempat sterilisasi, ataupun tempat pembibitan. Setelah tempat kita siapkan, kemudian kita langsung ke proses pembuatan. Dan untuk peralatan pertama yang kita butuhkan yaitu kawat pengayakan atau yang biasa digunakan untuk mengayak pasir. Ayakan ini kita gunakan untuk mengayak serbuk gergaji tersebut, bertujuan untuk memisahkan kotoran-kotoran atau potongan kayu kecil yang dapat mengakibatkan plastik pembungkusnya itu jebol jika kita sedang melakukan proses pembungkusan. Dan kemudian cangkul atau skop. Cangkul atau skop ini kita gunakan untuk menyampur media. Kemudian plastik backlog atau plastik pembungkus media. Dan berikutnya adalah drum. Kita membutuhkan drum besi bekas, yaitu yang berukuran 200 liter. Drum ini kita gunakan sebagai wadah backlog pada saat proses pengukusan atau proses sterilisasi. Drum ini bisa kita beli di pengepul barang-barang bekas, biasanya banyak yang jual. Tapi ingat, sebelum beli drum kita harus cek terlebih dahulu, jangan sampai drum itu bolong atau keropos atau bocor, karena nantinya drum itu kan kita isi air pada saat proses pengukusan. Jadi jika drum itu bocor maka airnya juga akan cepat habis. Jadi kita pastikan untuk drum itu jangan sampai keropos atau bocor untuk bagian bawahnya. Kemudian setelah drum kita membutuhkan plastik penutup drum. Plastik itu sendiri berguna untuk menahan uap atau tekanan air dari tekanan uap air yang ada di dalam drum tersebut. Untuk plastik biasanya saya menggunakan minimal 2 atau 3 lembar plastik. Agar apa? Yaitu agar kuat untuk menahan tekanan yang dari dalam drum itu tersebut. Jangan sampai uap yang di dalam drum itu sampai keluar, makanya plastik yang kita gunakan harus benar-benar kuat. Jadi kita gunakan plastik yaitu minimal 2 atau 3 lapis, dan juga bisa kita lapisin menggunakan karung. Dan berikutnya atau yang terakhir, kompor dan tabung gas LPG yang berukuran 3 kg. Kita perlukan kompor yang berukuran besar atau biasa disebut dengan kompor semawar atau kompor bertekanan tinggi. Kenapa kita harus menggunakan kompor besar? Karena untuk kompor sendiri sangat berpengaruh sekali pada kematangan backlog. Karena jika kompor yang kita gunakan itu terlalu kecil, maka suhu yang didapatkan pada saat proses sterilisasi ini tidak mencapai 100 derajat Celcius. Sedangkan untuk backlog ini bisa matang jika kita kukus menggunakan suhu minimal 100 derajat Celcius dalam waktu kurang lebih 4 jam. Dan jika backlog ini tidak matang atau kurang matang, ketika kita sudah lakukan proses pembibitan, itu backlognya akan terkontaminasi atau yang akan tumbuh itu jamur liar, bukan jamur tiram yang kita tanam. Dan itu dia berikut bahan-bahan dan peralatan yang kita butuhkan untuk membuat backlog jamur tiram. Dan buat yang baru mau mencoba, semoga berhasil, jangan takut gagal, tetap semangat. Dan buat yang sudah berjalan dalam budidaya jamur tiram, semoga semakin berkembang, semakin sukses, dan semakin lancar. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.